Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama, termasuk kepada anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 220, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah mengurus urusan mereka dengan patut itu adalah baik. Mencintai dan menyayangi anak yatim memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mencintai dan menyayangi anak yatim yaitu dengan memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan, menjamin kehidupan dan masa depannya agar kehidupan mereka lebih baik dan tidak masuk dalam kehidupan yang kelam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita untuk mencintai dan menyayangi anak yatim. Beliau menyampaikan banyak keutamaan dan kemuliaan yang dapat kita raih dari mencintai dan menyayangi anak yatim, yang tentunya itu akan menjadi bekal kelak di akhirat. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan dan kemuliaan bagi orang-orang yang memelihara anak yatim, mencintai dan menyayangi anak yatim, nanti di surga akan berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadza. Aku dan orang yang memelihara anak yatim, orang yang mencintai dan menyayangi anak yatim, nanti di surga seperti ini. Wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Dan beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah, kemudian beliau meregangkan keduanya. Itu artinya apa? Bahwa orang-orang yang memelihara anak yatim, mencintai dan menyayangi anak yatim, nanti di surga akan berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaikan dua jari, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Kemudian keutamaan, kemuliaan lain dari mencintai dan menyayangi anak yatim, dia akan mendapatkan keberkahan di dalam rumahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah, bahwa sebaik-baik rumah kaum muslimin adalah yang di dalamnya terdapat ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik, dan seburuk-buruk rumah kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim tetapi diperlakukan dengan buruk. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memelihara anak yatim, mencintai anak yatim dan menyayangi anak yatim itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Menolong anak-anak yatim dalam bentuk apapun itu merupakan ibadah yang akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan hilangkan kesusahannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang meringankan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan hilangkan kesulitannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita raih
kemuliaan hidup seperti Rasulullah SAW dengan mencintai dan menyayangi anak yatim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.